Halo Kak. Halo, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti Alhamdulillah. luar biasa. Oke, ini tadi kan udah lebih 5 menit ya. Kalau dari teman-teman mau langsung ke materinya atau nunggu lagi nih? Coba reaction dong. Kalau misalnya setuju untuk menunggu, reaction jempol ke atas. Kalau tidak, jempol ke bawah. Oke. Berarti kita langsung mulai aja ya. Mungkin nanti insya Allah teman-teman lainnya menyusul ya. Oke. Sebelumnya suara aku jelas kan ya ini? Jelas Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Yasmin. Salam kenal. Aku dari Unair. Jadi sebelumnya aku mau terima kasih ke teman-teman karena sudah berkenan untuk join Meet ini ya, belajar bersama. Aku apresiasi semangat teman-teman semua untuk belajar memperjuangkan UTBK ini ya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya literasi bahasa Indonesia ini kan identik dengan kalimat-kalimat yang panjang gitu, yang memusingkan ya. Tapi ini aku akan mulai dari dasarnya dulu. Jadi aku akan mulai dari kosakatanya terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita belum mempelajari kalimat-kalimat yang panjang itu belum. Pelan-pelan dulu. Oke. Aku mulai ya teman-teman. Semoga teman-teman juga siap mendengarkan. Oke, jadi kita akan bahas tentang apa aja? Kita akan bahas tentang yang pertama kelas kata, yang kedua unsur gabung, yang ketiga kata turunan, dan yang keempat adalah gabungan kata. Oke, jadi untuk kelas katanya ini ada beberapa jenis. Nah, kenapa aku bilang dasar banget? Ini seperti ini ya, pelajaran SD, belajar verb, adjektif, nomina. Karena emang apa ya, dalam menjawab soal itu kalau misalnya kita tahu dasarnya itu enak banget gitu. Jadi kita harus belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa jenis. Ini aku yakin teman-teman udah familiar dengan jenis-jenis ini. Yang pertama adalah verb, verba itu kata kerja. Jadi kata kerja ini ciri-cirinya seperti apa? Nah, seperti yang teman-teman tahu, jadi kata kerja ini adalah kata yang merujuk pada sebuah aktivitas yang sedang dikerjakan gitu. Nah, ciri-cirinya dia itu punya beberapa imbuhan. Jadi ini imbuhannya. Me, di, ber, ter. Contohnya seperti memasak, membaca. Itu kan merujuk kepada sebuah aktivitas yang kita lakukan gitu. Kemudian ada di, ber, dan juga ter. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis adjektiva atau kata sifat. Nah, kata sifat ini itu biasanya berimbuhan if, ini belakang ya, imbuhannya di belakang, if, kemudian i, dan a. Jadi contohnya if itu apa? Contohnya kayak adaptif, kreatif, kemudian negatif, positif. Nah, itu kan belakangnya if ya, imbuhannya ada if-nya di belakang, itu termasuk kata sifat. Kemudian untuk yang belakangnya i, ini contohnya seperti apa? Itu seperti sejati, kemudian alami, dan juga abadi. Gitu, teman-teman. Terus yang belakangnya a, ini contoh katanya seperti apa? Contoh katanya adalah prima, kemudian bisa juga sederhana, sempurna, itu juga merupakan kata sifat. Gitu. Jadi mungkin tidak perlu dihafalkan, tapi kalau misalnya teman-teman ngerjain soal terus, itu nanti akan ingat dengan sendirinya gitu. Nah kalau misalnya udah ingat dan udah terbiasa nih, ini pasti kata kerja. Nah itu memudahkan teman-teman gitu. Kemudian jenis ketiga ada nomina. Nomina ini kata benda. Jadi ada ciri-cirinya juga nih imbuhannya. Pe, dengan imbuhan pe di depan, terus imbuhan di belakang itu an, dan imbuhan di depan maupun di belakang itu imbuhannya ke an. Contohnya,
Jadi kata benda berimbuhan pe itu umumnya bermakna pelaku, profesi, atau sebuah alat. Contohnya penulis. Nah, ini sebuah kata benda juga. Penulis ini kan profesi ya. Kemudian bisa pembaca, petani. Nah, itu termasuk dalam kata benda. Kemudian yang an, yang imbuhan belakangnya an, ini biasanya bermakna hasil atau kumpulan atau tempat. Jadi contohnya seperti makanan, minuman, bangunan, itu sebuah kata benda. Kemudian yang ketiga ada kean. Jadi untuk kean ini biasanya bermakna keadaan, sifat, atau hal-hal yang cukup abstrak. Contohnya apa? Contohnya kebersihan, itu juga sebuah kata benda. Keindahan, kesedihan, dan keamanan. Seperti itu. Kemudian ada jenis yang lain yaitu preposisi. Nah, preposisi ini apa? Preposisi adalah kata depan yang dia itu biasanya menggandeng kata dasar. Jadi ini contohnya tempat. Tempat itu ada di, ke, dari. Jadi itu menunjukkan bahwa ada keterangan tempat. Itu. Jadi contohnya di rumah, di pasar, itu ke pasar, dari pasar. Nah, itu kan juga menunjukkan kata tempat. Kemudian selanjutnya ada waktu. Nah, waktu ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada pada nih. Pada siang hari, pada pagi hari, pada hari Jumat, seperti itu. Itu menandakan waktu atau dia masuk ke dalam jenis preposisi. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini ada banyak sih sebenarnya teman-teman, nggak cuma karena maka dan sehingga. Seingat aku juga banyak aturannya juga dalam penggunaan konjungsi gitu, nggak bisa sembarangan. Bahkan juga ada penempatan tanda baca juga di dalam konjungsi, seperti itu. Nah, konjungsi ini merupakan kata sambung. Tuh. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu unsur gabung nih, teman-teman. Jadi di sini ada 18 unsur gabung. Ada apa aja? Ada antar, non, swa, anti, eka, se, pra, wi, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, note-nya apa? Yang pertama, unsur gabung. Ini kayak belajar tajwid ya, jika nun mati bertemu ba gitu. Jika ada unsur gabung bertemu dengan kata bahasa Indonesia, itu digabung, teman-teman. Jadi contoh, ini contohnya, subjudul. Jadi sub, ini kan unsur gabung ya. Sub. Nah, judul ini adalah kata bahasa Indonesia, sehingga ini digabung. Selain subjudul, itu ada tunawisma, ada antar kota, ada narapidana. Nah, ini semuanya digabung ya teman-teman, karena dia adalah gabungan dari unsur gabung, 18 unsur gabung ini dengan kata bahasa Indonesia. Kemudian, aturan yang kedua, jika unsur gabung itu bertemu dengan kata asing atau kata berawalan kapital, itu diberi tanda hubung. Tanda hubungnya seperti apa? Ini. Tanda hubung ini. Jadi, unsur gabung ditambah kata asing, contohnya, ini non ya, terus ditambah ada stop nih. Nah, ini menggunakan kata hubung. Jadi non kata unsur gabung ini non, kemudian tanda hubung dan juga kata asing. Tapi jangan lupa ini mohon maaf, ini harusnya italik, ini harusnya miring ya teman-teman. Tetap kalau kata asing itu harus tetap miring. Kayak contoh lain kayak pretest, posttest. Nah, itu juga harus dikasih tanda hubung gitu. Biasanya kan nggak dikasih ya, tapi yang benar adalah dikasih. Terus berawalan kapital. Nah, salah satu kalimat kata yang berawalan kapital itu negara kan teman-teman. Jadi ini Indonesia contohnya. Jadi kalau mau nulis se-Indonesia itu harus ada tanda hubungnya. Ini, dia termasuk unsur gabung, tanda hubung, Indonesia. Kayak gitu. Oke, aku lanjut sebentar ya. Nih, masih dalam unsur gabung. Jadi ada pengecualian nih. Pengecualian yang pertama adalah jika maha atau peri itu bertemu dengan kata dasar sama dengan digabung. Contoh, Mahadewi. Kata dasar ini apa sih? Kata dasar ini kan adalah kata yang original gitu ya, yang organik. Jadi kata yang belum terlibat dalam proses morfologi atau dia itu emang belum dapat imbuhan apapun. Jadi ya udah kata dasar aja nih contohnya. Maha,
Dewi ini kan sebuah kata dasar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya maha ketemu kata dasar, contohnya Dewi, maka digabung. Tuh. Contoh lainnya, mahasiswa. Nah teman-teman kan tahu sendiri ya, ini nggak ada ya maha terus spasi siswa gitu, pasti digabung. Kemudian untuk contoh peri, ini peribahasa, perihal, seperti itu. Kemudian pengecualian yang kedua, itu jika maha atau peri itu bertemu dengan kata yang berimbuhan, ini kan tadi kata dasar ya, lawannya itu kata berimbuhan, itu dipisah. Contohnya, maha pengasih. Nah, jadi kata berimbuhan di sini adalah pengasih. Karena dia punya kata dasar kasih. Gitu. Nah, imbuhannya mana sih? Imbuhannya adalah pe ini tadi. Gitu. Pengasih. Iya, benar. Imbuhannya ini. Gitu. Jadi, ketika ada kata berimbuhan dan dia bertemu dengan maha atau peri, maka akan dipisah. Contohnya maha mendengar, peri kemanusiaan. Nah, itu kan juga ada imbuhannya ya teman-teman, jadi dipisah. Oke, sebelum aku lanjut, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak ini? Aku, Kak. Oke, boleh. Siapa ini Nah, namanya? Regina. Oh ya, hai Regina. Ini, Kak, tadi yang maha itu juga pengecualian buat Maha Esa ya kan? Maha Esa. Iya, betul. Oke, Kak, thank you. Oke, iya benar. Teliti sekali Regina ya. Iya benar. Jadi gini, Esa kan sebuah kata dasar ya. Aku izin nambahin ya, terima kasih banyak Regina. Jadi Esa itu kan juga sebuah kata dasar, tapi dia dipisah, Maha Esa. Jadi dia pengecualian juga, betul. Karena kata dasarnya ini kayak berbeda gitu. Jadi Esa itu kan sebuah apa ya, kehormatan gitu kan. Jadinya dipisah, Maha Esa, seperti itu. Terima kasih Regina. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada, Kak. Udah. Oke, aku lanjut ke yang ketiga. Nanti kalau mau ditanyain boleh langsung aja, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, tentang kata turunan. Jadi ada beberapa kaidah juga ini, teman-teman. Kaidah yang pertama itu melebur. Jadi, ketika ada me atau pe itu bertemu dengan KTSP vokal, jadi KTSP vokal ini itu maksudnya adalah, aku langsung ke contoh ya, mungkin biar tidak bingung. Jadi, ini kan mengasihi. Kata dasarnya apa? Teman-teman tahu nggak kata dasarnya apa? Kasih, Kak. Kasih. Betul. Kata dasarnya kasih. Nah, kasih ini kenapa kok dia masuk ke dalam vokal? Karena setelah K itu tuh A. Jadi A itu kan huruf vokal ya teman-teman. Jadi kenapa dia masuk vokal? Karena kasih setelah K-nya itu adalah huruf vokal. Gitu. Jadi dia melebur. Bukan mengkasihi, tapi mengasihi. Nah, teman-teman juga harus ingat, nggak cuma me, tapi pe juga. Jadi bukan pengkasih, tapi pengasih. Contoh lainnya juga ini, T. T vokal. Jadi teman-teman ingat aja, kalau misalnya KTSP vokal, itu pasti melebur. T, contohnya ini, menulis. Kalau menulis, kata dasarnya apa? Tulis, Kak. Oke, betul. Jadi, tulis itu kan setelah huruf T, itu kan U ya. Jadi itu juga sebuah huruf vokal, sehingga jika digabungkan dengan me atau pe, maka akan melebur, menulis, bukan mentulis, gitu. Contohnya lain seperti penulis, kemudian S juga gitu, menyukai, penyuka. Karena kan dia kata dasarnya suka ya. Kemudian yang P juga begitu, memangkas, pemangkas, gitu. Tapi ada pengecualian lagi, yaitu ini, jika ada imbuhan me, i, terus dia bertemu dengan punya, itu mempunyai, bukan memunyai. Jadi kan sebenarnya nih, kalau misalnya ikut kaidah yang ini, kaidah yang melebur ini, dia itu memunyai, gitu. Karena kan dia vokal ya, P dan vokal, tapi itu masuk ke dalam pengecualian. Jadi kalau misalnya me, i, punya, itu mempunyai. Gitu. Jadi dia nggak melebur. Terus kemudian kaidah kedua, itu tidak melebur. Jadi sama, kalau misalnya ada me atau pe bertemu dengan KTSP yang konsonan, maka dia akan tidak melebur.
Gitu. Contohnya mengkritik. Nah, ini kata dasarnya adalah kritik. Maksudnya konsonan adalah dia adalah huruf mati. Jadi kan habis K itu R ya. Nah, itu maksudnya konsonan. Jadi dia nggak melebur. Bukan mengkritik, tapi mengkritik. Gitu. Tidak melebur ini maksudnya adalah dia kata kritik itu benar-benar ada nih di sini. Jadi nggak hilang, mengkritik. Gitu. Ini juga pengkritik. Gitu. Satu juga, dia juga seperti itu. Mentransfer, pentransfer. Kemudian S juga menstandarkan, penstandar. Ini juga P, pemprogram. Tapi ini juga ada pengecualian. Jadi kenapa kok ini bukan pemrograman? Karena dia masuk dalam pengecualian. Jadi kalau misalnya ada PE bertemu dengan PR, PR ini program ya. Jadi kan kata dasarnya memprogram itu adalah program. Nah, ketika bertemu itu jadinya pemrograman. Tapi nggak cuma program doang. Jadi PR ini kan banyak nih. Contohnya adalah prakarsa. Nah, kalau misalnya digabungkan seperti ini, itu jadinya pemprakarsa. Gitu. Ini juga termasuk pengecualian. Mungkin yang cukup membingungkan nanti karena banyak pengecualian ini sih, karena misalnya udah paham nih konsep ini, udah kayak oke, KTSP vokal ini, tapi ada pengecualian. Jadi sering terplesetnya di situ mungkin ya. Ini mungkin juga harus diingat-ingat nih, ada pengecualian. Kemudian masih kata turunan, jadi di sini ada kaidah yang ketiga, ketika me atau pe ini bertemu dengan kata yang hanya terdiri dari satu kata, itu akan jadi menge dan penge. Contohnya, bom. Dia jadinya mengebom, bukan mebom. Agak aneh ya kalau mebom ya. Jadi dia jadinya mengebom. Pe dan bom juga jadinya pengebom. Gitu. Karena dia terdiri dari satu kata doang, bom doang. Terus kaidah keempat, itu jika ada ber, ter, atau per, dan ditambah kata yang suku pertamanya terdapat maka jadinya be, te, pe. Jadi ini hilang nih, RR-nya nih. Harusnya imbuhannya itu berterper gitu. Tapi ketika dia bergabung dengan suku kata yang dia punya maka dia jadinya kayak gini, be, te, pe. Gitu. Contohnya apa? Contohnya, imbuhan ber bertemu dengan suku kata ternak. Maka dia jadi beternak. Gitu. Kemudian ini juga ketika per bertemu dengan kerja, pekerja, bukan pekerja. Oke. Kita masuk dulu ke gabungan kata. Oke. Jadi ini ada beberapa kata yang aku, ini lagi-lagi tidak perlu dihafal. Jadi cuman perlu sering-sering mengerjakan soal aja. Jadi lebih familiar gitu. Ini ternyata digabung, ini dipisah seperti itu. Jadi yang ditulis sambung ada beberapa. Ini dari duka cita, bela sungkawa, matahari, olahraga, segitiga, kacamata, sukarela, dan kasat mata. Kemudian yang ditulis pisah ini tanggung jawab, antar jemput. Nah ini teman-teman kalau notice ya, ini kan antar jemput nih. Tadi kan kita juga udah bahas ini ya. Aku izin kembali ke atas sebentar. Ini kita unsur gabung nih antar nih. Ya kan seharusnya digabung dong berarti kalau antar jemput gitu kan. Tapi ini berbeda karena di sini yang dimaksud dengan antar jemput di sini itu mengantar. Jadi mengantar jemput. Sedangkan jadi beda makna teman-teman. Yang di sini unsur gabung ini antar ini bukan mengantar maksudnya. Contohnya ini antar kota. Gitu. Jadi bukan mengantar kota maksudnya enggak, cuman memang antar kota. Maka dari itu kenapa berbeda? Kenapa di sini penulisan antar jemputnya di spasi gitu. Dipisah. Kemudian ada tanda tangan, rumah sakit, lalu lintas, kerjasama, rumah tangga, kerja bakti, jual beli, dan juga sebar luas. Kemudian juga di sini dia punya kaidah, tapi dia nggak terlalu banyak sih kaidahnya. Nah, cuma 2 kaidah aja. Kaidah yang pertama, itu jika suatu kata ditambahkan, oh ya sebentar, aku izin lompat dulu deh ke bawah, karena di sini ada kamus. Jadi ini ada kamus yang juga harus familiar di telinga teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman udah paham, oke, konsep gabungan kata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata yang keluar adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata-kata yang agak
aneh nih apa nih, afiks, prefiks, sufiks, konfiks, ini apa gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu, padahal sebenarnya mah gampang, afiks itu adalah sebuah imbuhan. Yang dari tadi kita sebut imbuhan, nah nama lainnya itu afiks. Prefiks ini juga sebuah imbuhan, tapi dia di awal. Di awal. Nanti akan kita bahas. Kemudian untuk sufiks ini juga imbuhan, tapi dia di akhir. Tadi kan imbuhan itu ada di awal, ada di akhir, dan ada di awal dan akhir. Namanya konfiks. Jadi ada afiks, prefiks, sufiks, dan konfiks. Oke, kita lanjut ke kaidah 1. Jadi, ini suatu kata jika bertemu dengan imbuhan prefiks atau sufiks atau imbuhan yang di awal atau di akhir, itu katanya terpisah. Jadi contohnya, ini harus salah satu ya teman-teman. Kalau atau kan harus salah satu. Jadi kalau misalnya di awal nih, bertanggung jawab. Imbuhannya teman-teman tahu nggak yang mana? Dari bertanggung jawab ini. Kak. Ya, benar. Udah pintar-pintar ya. Jadi imbuhannya ber. Di awal kan ya. Nah, tapi tetap dipisah. Karena di akhir dia nggak ada imbuhan. Jadi dia tetap dipisah. Bertanggung, spasi jawab gitu. Sama. Bekerja sama juga kayak gitu. Be. Ini. Dia tetap dipisah. Karena cuma di awal. Berolahraga, berkacamata, tanda tangani ini juga sama. Ini contoh yang sufiks ya teman-teman, yang di akhir. Yang di akhir. Ini kan imbuhannya di akhir nih. Dia juga dipisah karena cuma di akhir doang gitu. Kebalikannya sama yang ini, kaidah 2. Nah, kalau kaidah 2, imbuhannya konfiks di awal sama di akhir. Menandatangani, beda kan? Tanda tangani dan menandatangani. Kalau menandatangani, dia digabung nih karena dia ada 2 imbuhan. Nah, di depan sama i di belakang. Gitu. Terus ini juga sama, mempertanggungjawabkan. Ini juga sama, ada 2. Penyebarluasan pun begitu. Oke, sebelum lanjut lagi, teman-teman sudah capek ya ini? Atau masih semangat nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin masih ada yang bingung, atau... Oke. Lanjut, Kak, lanjut. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya adalah pola kalimat, teman-teman. Jadi ini juga sangat perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, ada 4 nih yang akan kita bahas. Seperti yang teman-teman ketahui, juga pola kalimat ini kan juga sangat familiar ya sama teman-teman. Ada subjek, kemudian ada predikat, ada objek, dan juga ada keterangan. Oke, kita akan bahas subjek terlebih dahulu. Jadi, jawaban dari apa dan siapa. Contoh, mobil tertabrak oleh kereta api. Kenapa kok ini menjadi salah satu ciri dari subjek, jawaban dari apa dan siapa? Karena kita bisa tanya, apa yang tertabrak oleh kereta api? Dan bisa dijawab, oh mobil. Misalnya, ibu memasak di dapur. Siapa yang memasak di dapur? Ibu. Gitu. Jadi subjek itu ciri-cirinya jawaban dari apa dan siapa. Atau sih ini sebenarnya, atau siapa. Tuh. Kemudian dia juga merupakan kata benda, terus bisa diperluas dengan kata yang atau bahwa. Contohnya, Randi sangat tampan. Bisa diperluas nih dengan kata yang. Randi yang sangat tampan. Gitu. Kemudian yang kedua, harga BBM akan dinaikkan. Bisa diperluas dengan bahwa. Bahwa harga BBM akan dinaikkan. Ciri selanjutnya adalah subjek itu dapat diakhiri dengan ini, itu, atau tersebut. Ini teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Jadi, ini contohnya ya, Randi sangat tampan. Subjeknya di sini kan teman-teman tahu kan, ini subjek. Ini subjek, ini predikatnya. Ini predikat. Nanti kita akan bahas juga predikat. Nah, subjek ini bisa diakhiri dengan ini, itu, tersebut. Randi ini sangat tampan. Harga BBM juga bisa nih. Ini kan subjek ya, harga BBM ini subjek, akan dinaikkan ini predikat. Nah, harga BBM tersebut itu kan bisa diakhiri. Nah, ciri-ciri dari subjek itu. Subjek dapat diakhiri ini, atau itu, atau tersebut. Kemudian kita masuk ke predikat. Jadi, predikat ini berupa kata benda atau sifat atau kerja yang dapat diingkari dengan kata tidak atau bukan. Ayahku, guru.
ayahku ini adalah subjek, guru ini adalah predikat. Guru ini bentuk jenis katanya itu nomina ya teman-teman, kata benda. Nah, nih kita balik lagi, dapat diingkari dengan kata tidak atau bukan. Ayahku bukan guru. Kemudian selanjutnya, bisa didahului oleh unsur modalitas. Unsur modalitas itu seperti sudah, senang, telah, selalu, hampir, sebaiknya, seharusnya, dan selayaknya. Gitu. Jadi bisa didahului dengan unsur modalitas. Kemudian selanjutnya, dapat diberi partikel lah atau kah. Contohnya, bukalah pintu itu. Kemudian selanjutnya, jika ada kata adalah merupakan menjadi, maka akan diikuti kata pelengkap. Jadi misalnya, ibu adalah seorang guru. Nah, itu tuh merupakan ibunya, ibu itu merupakan sebuah subjek. Kemudian adalah itu merupakan predikat. Seorang guru itu adalah pelengkap. Gitu. Jadi adalah merupakan menjadi, ini tuh predikat sebenarnya. Diikuti kata pelengkap. Biasanya kan setelah adalah nggak mungkin titik ya, jadi kayak adalah apa nih gitu. Nah, adalah apa nih itu adalah pelengkap. Gitu. Kemudian selanjutnya masuk ke objek dan pelengkap. Nah, ini tuh hanya salah satu di dalam sebuah kalimat. Jadi yang pertama, kata benda yang dapat diubah menjadi objek. Objek itu adalah sebuah kata benda yang dapat diubah menjadi subjek, teman-teman. Kemudian, ini contohnya. Reza menyiram bunga. Reza ini subjek. Menyiram ini adalah predikat. Tadi kan predikat kan ada ini ya jenisnya nih. Predikat itu ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Nah, menyiram ini kan sebuah kata kerja. Jadi dia adalah predikat. Bunga ini merupakan objek. Gitu. Nah, maksudnya kata benda dapat diubah menjadi subjek. Dia itu bisa berubah jadi subjek. Bunga disiram Reza. Jadi dia bisa diputer nih jadi subjek. Kemudian selanjutnya adalah kata kerja berimbuhan me atau di. Jadi objek dengan kata kerja itu berimbuhan me atau di. Kemudian selanjutnya jawaban dari pertanyaan predikat plus apa atau siapa. Terus selanjutnya unsur inti objek. Jadi contoh Reza menyiram bunga yang layu. Bunga adalah inti objeknya. Jadi kan ini adalah subjek. Menyiram adalah predikat. Bunga yang layu ini adalah objek. Nah, maksud di sini inti objek itu tuh bunga aja. Karena yang ini tuh kayak dia tuh menerangkan si objek bunga yang apa? Bunga yang layu gitu. Tapi inti objeknya adalah bunga. Terus juga aku mau nambahin juga untuk inti kalimat itu subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya ditanya inti kalimat dari kalimat tersebut tuh apa? Maka teman-teman harus lihat subjek dan predikatnya. Itu yang wajib. Tapi kalau ada objeknya, maka dia termasuk dalam inti kalimat juga. Seperti itu. Terus ada pelengkap. Jadi, ciri-ciri dari pelengkap itu tidak bisa diubah menjadi subjek. Kalau ini kan tadi bisa kan, dia bunga disiram Reza gitu kan. Dari Reza menyiram bunga. Nah, kalau pelengkap itu nggak bisa. Kemudian predikat itu berupa verba instansi. Jadi verbanya tuh kemudian ka, an, dan juga ter. Itu ciri-ciri dari pelengkap. Oke, dan ini ini yang terakhir untuk keterangan. Maaf, ini sebenarnya nomor 4 ya teman-teman. Untuk keterangan, jadi selalu dapat didahului preposisi atau konjungsi. Jadi kan kita tadi udah belajar ya kayak konjungsi itu banyak seperti karena, sehingga gitu. Jadi dia bisa selalu dapat didahului dengan konjungsi. Kehadirannya suka-suka, boleh ada, boleh gak ada gitu. Jadi mau gak ada juga gak apa-apa. Kemudian yang ketiga, posisi itu dapat dipindahkan, tetapi tidak boleh diletakkan di antara P dan O atau pelengkap. Tuh. Kemudian kalau misalnya nih keterangan ada keterangan dengan imbuhan me atau di, kemudian dia ditambah, kemudian dia itu harus ditambah dengan objek atau keterangan. Ini. Kemudian jika ada imbuhan ber, ter, ke, an,
dia itu harus bersamaan dengan pelengkap atau keterangan. Kayak gitu. Oke. Oke, sebelum lanjut ke contoh soal, ini sebenarnya materinya udah selesai, itu aja. Jadi sebenarnya nggak cukup banyak sih, cuman mungkin udah cukup membuat teman-teman agak pusing ya, karena cukup rumit. Tapi aku yakin teman-teman bisa nerima dengan baik. Dari sini ada yang ditanyain dulu nggak? Teman-teman. Lanjut aja, Kak. Oke. Aku izin lanjut ya. Lanjut ke contoh soal nih. Ini kita coba kerjain bareng-bareng dulu deh ya, yang nomor 1 ini. Jadi, kita mungkin teman-teman udah dapat tips juga ya. Kalau dari aku, itu kita baca soalnya dulu ya teman-teman, karena kan ini banyak ya. Ngapain kita baca maksud aku baca pertanyaannya dulu. Jadi ngapain kita baca bacaan ini? Kalau misalnya nanti yang ditanyain beda kan ngapain gitu. Jadi kita harus tahu dia tanya apa sih soal ini gitu. Jadi di sini ada pertanyaan. Kalimat rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu milik negara. Itu memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat mana? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Jadi kita harus cari tahu kalimat rumah mungil tempat ibu ini itu sama pola kalimatnya sama yang mana gitu. Nah, belajar subjek, predikat, keterangan dan objek dan pelengkap tadi itu tuh membantu kita menjawab ini. Jadi rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu, ini adalah sebuah subjek. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat, tadi subjek itu bisa diakhiri dengan ini. Itu, ini, tersebut. Itu. Milik negara, ini adalah predikat. Itu. Nah, yang pola kalimatnya sama, kita harus cari juga nih. Tapi kita cepat aja harusnya. Dan kalau misalnya udah latihan berkali-kali, teman-teman pasti bisa cepat. Jadi contohnya kita langsung ke nomor 1, upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau sangat menantang. Karena ini adalah subjek. Oh, sebentar. Salah. Sebentar. Upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau ini adalah subjek. Karena ingat teman-teman, dia bisa diakhiri dengan ini, itu, dan juga tersebut. Kemudian sangat menantang, ini adalah predikat. Gitu. Kenapa? Karena sangat menantang ini kan sebuah kata sifat ya, adjektiva. Dan karena berhadapan dengan 3 masalah, bla bla bla, ini adalah sebuah keterangan. Karena kalau teman-teman ingat tadi, keterangan itu merupakan kata yang didahului dengan preposisi atau konjungsi. Nah, karena ini kan sebuah konjungsi ya, teman-teman. Jadi dia itu keterangan. Terus kalau misalnya teman-teman bingung, kok nggak ada objeknya? Karena inti kalimat itu sebenarnya subjek dan predikat aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada objek pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada objeknya, itu juga nggak apa-apa. Emang normalnya sebenarnya ada objeknya, cuman inti kalimat itu sebenarnya cuma subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, nah ini kita bisa tahu nih, SPK. Berarti beda dong sama yang ini. Dia kan cuma SP, ya, subjek dan predikat aja. Kemudian yang ke nomor 2, tanah kurang air layaknya spons yang haus, kesulitan menyerap dan menyimpan kelembapan. Tanah kurang air layaknya spons yang haus, ini adalah subjek. Kemudian kesulitan menyerap. Nah, oh salah. Sudah salah. Nah, kesulitan menyerap dan menyimpan. Ini adalah sebuah predikat karena dia adjektiva, karena dia adalah kata sifat. Kelembapan adalah objek. Ini adalah objek. Kemudian yang ketiga, hal tersebut. Nah, ini kalau dilihat ini kan beda juga ya, SPO. Kemudian yang ketiga, hal tersebut. Nah, ini patokannya adalah tersebut ya, teman-teman. Jadi ini adalah subjek.
membuat vegetasi sulit bertahan hidup. Membuat vegetasi sulit bertahan hidup. Ini adalah predikat. Membuat vegetasi sulit bertahan hidup. Oke. Gini. Kemudian lanjut ke nomor 4 coba ya. Oh iya, ini juga sebuah tips sih sebenarnya. Ini kan A sampai E kan 5 ya. 1, 3, 4, 7, 8. Nah, teman-teman langsung fokus ke situ aja. Oke, 1. Coba sih dicek 1 ini bener nggak? Ini. Nah, ternyata nggak sama. Berarti lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 2 nggak perlu dicek. Nomor 2 nggak perlu dicek. Cuman karena kita belajar, jadi kita cek ya teman-teman. Karena dia nggak ada di kunci jawab, dia nggak ada di jawaban, jadi ngapain teman-teman cek gitu. Jadi kalau misalnya yang B3 ya udah langsung dia cek yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat, kekurangan air bahkan dapat menghambat pertumbuhan akar sehingga mencegah tanaman untuk mencengkram tanah dengan kuat. Nah, kekurangan air bahkan dapat menghambat. Jadi ini teman-teman, kekurangan air ini subjek, bahkan dapat menghambat, ini adalah sebuah predikat. Karena dia menghambat. Nih, ada menghambatnya. Kemudian, menghambat apa? Menghambat pertumbuhan akar. Sehingga ini adalah keterangan. Yang nomor 4 juga bukan. Terus yang nomor 5. Selain itu, kondisi tanah ini adalah keterangan. Kemudian, kondisi tanah yang miskin unsur hara. Kalau teman-teman ingat juga, sebuah subjek itu dia bisa diperluas dengan kata yang. Jadi kondisi tanah yang miskin unsur hara itu adalah subjek, makin memperburuk keadaan. Ini adalah predikat. Kemudian yang ini, tanah kering sering kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Tanah kering adalah subjek, sering kekurangan adalah predikat. Nutrisi yang penting tanaman untuk tumbuh adalah objek. Kemudian yang ketujuh, masalah lain yang dapat mengganjal upaya penghijauan adalah perubahan iklim. Masalah lain yang dapat mengganjal upaya penghijauan, ini adalah subjek. Lagi-lagi ya teman-teman, ini diperluas dengan yang. Nih, masalah lain yang dapat mengganjal upaya penghijauan itu, bahkan juga bisa ditambahin itu, maka dia adalah ciri-ciri dari subjek. Adalah merupakan predikat. Dan ini, perubahan iklim, itu merupakan pelengkap. Kalau teman-teman ingat tadi, kalau misalnya ada sebuah adalah, merupakan, itu diikuti oleh pelengkap. Oh, maaf. Tercoret. Oke. Yang ke-8, curah hujan yang tidak menentu dan kekeringan yang berkepanjangan, ini adalah subjek. Menghambat adalah predikat. Menghambat apa? Nah, jawaban dari itu adalah objek, menghambat tanaman. Jadi yang sama dengan kalimat ini adalah SP nih. Jadi yang ketiga. Jawabannya yang ketiga. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku ada Kak, yang poin 1 itu kan ada kalimat upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau. Itu kenapa nggak masuk predikat Kak? Padahal ada kata upaya di situ. Ada kata upaya. Oh, jadi gini, kalau misalnya di sini kan predikatnya sangat menantang ya di tengah ini, karena dia kan sebuah kata sifat. Upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau itu karena dia bisa digabungkan atau ditemani dengan kata itu atau tersebut atau ini itu tadi, maka dia termasuk subjek. Gitu. Jadi upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau itu sangat menantang. Sangat menantang ini adalah predikat karena dia adjektifanya. Karena berhadapan dengan itu adalah keterangan karena dia ada konjungsi. Seperti itu. Oke Kak, thank you ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, mungkin nggak ada. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, ini kita bahas sama-sama dulu juga. Ini cukup simpel sih sebenarnya. Jadi bentuk
pean dari kata perawatan dalam kalimat dua itu mempunyai makna yang sama dengan bentuk pean pada kalimat yang mana? Jadi yang kalimat dua ini. AI juga menjadi sahabat terbaik dalam perawatan kulit. Agak aneh ya kalimatnya. AI juga menjadi sahabat terbaik dalam perawatan kulit. Jadi kita bisa fokus dulu ke maknanya. Dia itu kan perawatan ya. Kata dasarnya apa? Teman-teman tahu nggak? Perawat, Kak. Oke. Udah cukup benar. Cuman di sini itu kan dia konfiks ya teman-teman. Kalau ingat konfiks tadi dia imbuhannya di depan dan di akhir. Perawatan. Jadi kata dasarnya itu tadi sudah hampir betul, yaitu rawat, teman-teman. Nah, rawat ini merupakan kata kerja. Nah, jadi teman-teman bisa cari nih. Ini kan di sini kan pean nih, bentuknya pean. Konfiks ya, di depan dan di belakang. Nah, ini bisa dilihat nih pelabuhan. Oh, pean juga. Pelelangan juga pean. Pembenihan juga pean. Terus apa lagi nih? Perumahan juga, pewayangan juga sama aja. Semuanya pean ya. Oke, berarti kita nggak bisa pakai syarat itu karena semuanya pean. Maksudnya nggak bisa ada yang dieliminasi nih jawaban dari sini karena semua pean. Nah, selanjutnya, ke langkah selanjutnya, kita bisa lihat nih kata dasarnya. Perawatan, kata dasarnya itu adalah rawat. Sehingga itu merupakan kata kerja. Oke, sekarang kita bisa coba untuk lihat jawabannya. Yang A, di pelabuhan itu, nah, kalau teman-teman notice, ini kan juga pean ya teman-teman. Cuman dia itu kata dasar sebenarnya. Pelabuhan itu bukan sebuah kata yang diberikan imbuhan. Karena memang katanya pean dan dia itu pelabuhan. Jadi itu emang sebuah tempat gitu teman-teman. Jadi agak mengecoh ya. Itu tuh bukan sebuah kata yang diberikan imbuhan. Meskipun dia ada peannya juga. Tapi yang A jelas salah. Karena pelabuhan bukan kata yang diberikan imbuhan. Dan dia nggak ada kata dasarnya. Gitu. Dia bukan kata dasarnya bukan labuh. Karena pelabuhan di sini yang dimaksud adalah ya pelabuhan tempat kapal bersandar gitu. Terus yang kedua, ikan-ikan yang ditangkap para nelayan dijual di pelelangan. Nah, kalau ini ada kata dasarnya. Kata dasarnya adalah lelang. Lelang kata apa? Jenis katanya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kata sifat kah? Kata benda kah? Kata kerja. Nah, oke. Jadi kita nemu jawabannya. Jawabannya yang B. Karena rawat ini adalah kata kerja. Tadi kan ya, kita sepakat rawat adalah kata kerja. Jadi kita cari juga nih yang kata kerja. Ya berarti yang B nih, lelang. Kalau misalnya kita lihat yang C, pembenihan. Nah ini juga ada kata dasarnya. Jadi dia memang diberikan imbuhan ya teman-teman. Imbuhan konfiks di depan dan di belakang. Kata dasarnya adalah benih. Nah benih ini adalah kata benda. Gitu. Jadi bukan. Ini kan kita carinya kata kerja nih. Terus perumahan. Nah ini juga kata dasarnya adalah rumah. Rumah adalah kata benda. Jadi bukan. Sama juga dengan pewayangan. Kata dasarnya adalah wayang. Wayang juga kata benda. Jadi bukan. Karena kita carinya kata kerja. Tuh. Habis itu contoh soal yang ketiga. Nah ini. Oke. Jadi soalnya berbunyi, kata berimbuhan mekan yang memiliki kesamaan dalam pembentukan dan makna. Dengan kata membersihkan. Oh iya. Dari sini ada yang ditanyain dulu nggak? Yang contoh soal kedua ini. Nggak ada, Kak. Lanjut. Oke. Yang ketiga. Oke. Jadi ini, kata berimbuhan mekan yang memiliki kesamaan dalam pembentukan kata dan maknanya dengan kata membersihkan pada kalimat. Satu hal yang juga dilakukan adalah membersihkan jalur pedestrian dari parkir-parkir kendaraan. Satu hal yang dilakukan adalah membersihkan jalur pedestrian dari parkir-parkir kendaraan. Terdapat pada, jadi kita disuruh nih, ini kalimat ini, kata membersihkan ini dalam kalimat yang ini itu sama kayak apa sih gitu. Nah, ini agak cukup sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, soal yang kayak kita disuruh untuk kesamaan kata membersihkan pada kalimat ini. Nah, itu kita harus tahu konteksnya dulu. Jadi membersihkan ini kan berarti dia kata kerja ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu yang A nih.
Hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan. Nah, ini jelas beda ya, teman-teman, karena dia ini adalah predikat di sini. Gitu. Ini kan gini, satu hal yang juga dilakukan adalah ini adalah subjek, ini adalah predikat, dan setelah adalah, teman-teman harus ingat, setelah adalah pelengkap. Kayak dia ya, pelengkap. Jadi kita juga harus cari tahu, tapi ini kan sebenarnya memang yang dimintakan membersihkannya. Jadi sebenarnya kita bisa menghiraukan dia itu predikat kah atau pelengkap gitu. Karena bukan yang ditanyain bukan pola kalimat, tapi membersihkan ini kayak gimana gitu. Di dalam kalimat lain ini yang yang sama dalam pembentukan dan maknanya tuh yang mana gitu. Ini kan merupakan, jelas dia bukan ya, teman-teman. Kemudian yang ini, pembebasan bersyarat ini merupakan membuat masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, kalau di sini, sebentar. Nah, kalau di sini itu bukan juga. Kenapa? Karena membersihkan ini tuh karena meragukan ini bukan sebuah, dia kata kerja juga sih, dia ragu itu adalah sebuah kata kerja, tapi beda konteksnya dengan membersihkan ini. Dia kan melakukan sesuatu untuk jalur pedestrian gitu, sedangkan dia kan bukan melakukan sesuatu, tapi dia ya meragukan gitu. Kemudian yang C itu banjir bandang telah melumpuhkan sebagian wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini juga berbeda dengan membersihkan. Jadi gini, di kalimat ini membersihkan itu adalah membuat bersih jalur pedestrian. Nah, yang paling tepat jawabannya itu adalah yang D. Kenapa? Karena ini, akhirnya partai kecil itu berhasil memenangkan paslon usungannya di daerah itu. Menjadikan menang. Jadi sama, menjadikan bersih jalur pedestrian dan ini menjadikan menang paslon usungannya di daerah itu. Jadi mereka itu satu pembentukan katanya sama dan maknanya juga sama, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa nggak usah mikirin dia itu menjadi pelengkap kah atau menjadi predikat kah, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman nggak perlu mikirin karena yang ditanyain bukan pola kalimat, tapi dia tuh kata ini tuh gimana pembentukan kata dan maknanya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung fokus aja ke kata yang garis miring ini, merupakan, meragukan, dia tuh sama nggak sih dengan ini. Kalau di kalimat ini, seperti yang aku jelasin tadi, dia akan menjadikan bersih jalur pedestrian. Jadi ini sama, berhasil memenangkan. Partai kecil itu menjadikan menang paslon usungannya. Jadi yang setipe adalah yang D. Gitu. Kira-kira dari teman-teman ada yang bingung nggak? Yang C, Kak, kenapa melumpuhkan itu nggak bisa jadi opsi? Padahal kan juga bisa diberikan kata membuat sebelum kata melumpuhkan, kayak membuat lumpuh sebagian wilayah, kan bisa ya? Jadi kalau yang C ini, itu dia itu lebih ke menyebabkan jadi. Jadi gini, pada 2009 banjir bandang telah menyebabkan sebagian wilayah, menyebabkan kelumpuhan atau menyebabkan lumpuhnya apa ya? Melumpuhkan ini berarti kayak dia apa ya? Berarti dia tuh kayak membuat sebagian wilayah Kuala Lumpur ini itu menjadi tidak produktif gitu kan ya, melumpuhkan ini. Jadi dia tuh menyebabkan, kalau misalnya yang memenangkan dan membersihkan itu adalah membuat. Nih contohnya ya, tadi aku ulangi. Akhirnya partai kecil itu berhasil menjadikan menang. Membuat jadi menang. Membersihkan juga. Membuat jadi bersih. Gitu. Kalau misalnya yang melumpuhkan, itu dia menyebabkan, bukan menjadikan, tapi dia menyebabkan. Gitu. Terus bedanya yang menyebabkan sama menjadikan itu apa, Kak? Kalau misalnya berbeda, jadi gini, kan partai kecil
memenangkan. Berarti partai kecil kan yang memenangkan atau menjadikan paslon usungannya di daerah itu. Gitu kan, menjadikan menang, membuat menjadi menang nih paslonnya. Tuh. Kalau misalnya yang ini itu beda. Jadi dia bukan membuat menjadi lumpuh. Tapi dia menyebabkan banjir bandang, ini menyebabkan kelumpuhan. Kalau yang partai kecil, dia menyebabkan kemenangan kah? Beda kan? Jadi partai kecil menyebabkan kemenangan gitu. Dia kan nggak bisa kayak gitu ya. Sedangkan banjir bandang ini menyebabkan kelumpuhan. Gitu. Bedanya kalau yang Oke Kak, ngerti. Thank you Kak. Oke. Oke, semoga bisa diterima ya, bisa dipahami. Ada yang mau dipastiin lagi nggak? Udah ya? Oke. Oke, kita yang keempat. Nah, ini cukup simpel sih. Mungkin teman-teman mau jawab. Karena ini agak gampang. Aku kasih clue dikit deh. Jadi ini kan afiks ya. Afiks ini tadi adalah imbuhan. Afiks mekan yang bertalian dengan afiks mei. Jadi maksudnya adalah kalau ada imbuhan mekan, ini kan mekan semua ya. Indah membukakan, Pak Guru memberikan gitu. Nah, ini bisa nggak disubstitusi atau diganti dengan afiks mei? Ini maksudnya. Maksud soal ini adalah itu. Jadi mungkin teman-teman mau jawab. Aku kasih waktu mungkin 2 menit. Yang C Kak. Iya benar. Nggak sampai 2 menit itu. Beberapa detik doang ya, keren banget. Iya benar. Yang C. Jadi menyusukan itu kan bisa diganti dengan menyusui ya. Gampang ya teman-teman. Jadi ya udah jawabannya yang C. Kalau misalnya di satu-satu ini membukakan membukai kan nggak logis ya, memberikan memberi apa ya, itu nggak logis. Jadi jawabannya yang C betul. Oke, berarti udah paham ya. Selanjutnya yang kelima. Ini juga gampang. Kata benda pertapaan diturunkan dari kata bertapa. Pola pembentukan kata yang tidak sama dengan pembentukan kata di atas adalah, nah, oke, teman-teman bisa jawab sih ini. Mungkin ada yang mau jawab. Jadi teman-teman tentuin dulu, bertapa ini kata apa sih? Dia kata kerja kah atau apa? Nanti teman-teman substitusi ke sini. Silakan coba dijawab deh. Pelarian. Iya, betul. Karena bertapa ini adalah kata kerja. Nah, pelarian, ya kita samain lah sama yang atas. Kata benda pelarian itu, kata pelarian itu diturunkan dari kata lari. Nah, lari ini kata verb kan, kerja, jadi sama. So, jawabannya yang A. Kemudian, yang keenam. Nah, ini kita ketemu afiks nih. Ini aku maksud sih teman-teman. Jadi kayak, kalau misalnya teman-teman nggak tahu afiks itu apa, nanti akan bingung gitu. Padahal mah afiks artinya berimbuhan. Artinya imbuhan, bukan berimbuhan, imbuhan. Nah, ini soal selanjutnya. Afiks beran bermakna respirok. Nah, respirok ini apa? Respirok ini adalah saling. Ini juga mungkin akan membuat teman-teman bingung kalau nggak tahu artinya apa. Jadi afiks beran ini bermakna respirok. Terdapat pada kalimat. Jadi, ini kan artinya tadi saling ya. Kita coba cek satu-satu ya. Yang A, polisi berdatangan setelah para demonstran mulai membubarkan diri. Teman-teman harus paham dulu makna respirok. Respirok ini adalah saling. Jadi, individu atau dua individu atau dua kelompok yang dia itu berinteraksi. Itu saling. Tapi dia dua individu ya, nggak satu kelompok dan cuman sendirian gitu. Itu namanya bukan saling. Jadi dia harus dua. Entah itu individu maupun kelompok. Nah, oke. Yang A, polisi berdatangan setelah para demonstran mulai membubarkan diri. Ini bukan. Kenapa? Meskipun dia bareng-bareng nih, polisi berdatangan nih kayaknya bareng-bareng nih, respirok nih kayaknya. Bukan. Karena dia bersama-sama. Dia tuh dalam satu kelompok polisi doang. Kecuali polisi dan rakyat. Nah, itu kan saling ya. Ada dua nih, kelompok polisi dan kelompok rakyat. Nah, itu respirok. Seperti itu. Kemudian ini juga ini sama sih. Semut itu bermatian. Dia bukan respirok. Karena dia sama-sama semut. Jadi satu kelompok nih, satu kelompok semut. Itu. Terus yang C. Rini berkenalan dengan seorang pengusaha muda yang sukses.
Nah, ini jawabannya. Karena dia saling, karena dia respirok. Kenapa kok gitu? Karena ada Rini dan seorang pengusaha. Gitu. Itu maksudnya respirok. Nah, ini apa? Ya ini, berkenalan. Gitu. Kemudian yang D, keringatnya bercucuran ketika ia bekerja. Ini jelas bukan ya, karena iya, dia doang. Kan tadi saling kan harusnya ada dua ya. Terus kambing masih banyak berlarian di jalan tol. Ini juga bukan, karena dia adalah sekelompok kambing doang. Ya kalau ada kambing dan sapi baru dia bisa saling. Jadi jawabannya yang C. Begitu. Oke, sekarang yang soal nomor 7. Harusnya yang keenam harusnya pada paham ya semuanya. Mungkin kalau ada yang ditanyain langsung aja teman-teman tanya. Kemudian yang ketujuh, makna benefaktif. Jadi benefaktif ini apa? Benefaktif ini merupakan melakukan pekerjaan orang lain, teman-teman. Benefaktif. Itu. Konsep dari benefaktif itu adalah melakukan pekerjaan orang lain. Kita langsung ke jawabannya. Tini memperbarui keputusannya. Kan dia benefaktif ini melakukan pekerjaan orang lain ya. Keputusannya. Berarti kan ini bukan orang lain ya. Ini dirinya dia sendiri. Jadi bukan termasuk ini. Kemudian yang kedua, paman menyeberangkan anak cacat itu. Nah, ini yang benar. Yang B. Kenapa? Karena dia menyeberangkan. Karena dia mengerjakan pekerjaan orang lain. Gitu. Terus yang C, Ingrid bekerja di kedutaan. Ini juga jelas bukan, karena dia sendirian nih. Gitu. Dan dia tidak mengerjakan pekerjaan orang lain, dia mengerjakan pekerjaan diri dia sendiri. Ini juga persahabatan antar negara harus tetap dibina. Ini juga bukan mengerjakan pekerjaan orang lain. Dan yang terakhir, saya mendapatkan petunjuk dari kepala sekolah. Ini juga jelas bukan, karena cuma ada saya aja. Jadi mengerjakan pekerjaan orang lain, tentunya di kalimat itu juga ada orang lain. Tapi ini nggak ada, jadi jelas bukan. Itu jawabannya yang B. Ini cukup mudah sih, teman-teman. Nah, yang nomor 8. Mungkin teman-teman mau coba nih, jawab soalnya. Ini gampang kok. Silakan. Aku kasih waktu 1 menit. Karena sepertinya pada bisa inti kalimat. Inti kalimat itu subjek dan predikat. Yang E, Kak. Iya, betul. Yeay, keren-keren. Iya, yang E. Karena dia subjek dan predikat ya. Ya, tapi ini ada objeknya sih. Menyerah 2 set langsung. Ini. Kan ini kan tadi adalah sebuah karena ada saat, jadi dia konjungsi, maka di keterangan. Kemudian Taufik ini adalah subjek, menyerah ini adalah predikat, 2 set ini adalah langsung. Nah, tadi memang ini kalimat subjek predikat. Tapi kalau ada objek, ya masukin. Dia juga termasuk ini kalimat. Maka jawabannya yang E. Betul. Nomor 9. Nah, ini juga sama. Coba teman-teman kerjain juga. Yang B. Iya, betul. Yang B. Sama ya, kayak tadi. Ini. Jadi ini juga hampir sama. Ini keterangan, kemudian ini subjeknya, ini predikatnya, ini adalah objeknya. Gitu. Jadi jawabannya yang B. SPO. Subjek, predikat, dan objek. Nah, ini juga, ini soal terakhir teman-teman. Ini aku yakin teman-teman juga bisa sih. Coba, karena ini cukup gampang.
Ada yang bisa jawab? Yang D? Wait. Iya betul, yang D. Betul. Karena adjektiva, sifat, kata sifat. Jadi predikat yang terdiri atas adjektiva adalah, kan kita harus tahu ya predikatnya yang mana. Ini kan, matahari ini subjek, ini predikat. Nah, mulai bersinar ini apakah kata sifat? Bukan. Mulai bersinar adalah kata kerja. Verb. Iya. Iya, ini juga subjek, merasa benar. Nah, merasa benar ini apakah adjektiva? Itu bukan, karena dia itu benda, kata benda. Kemudian ini juga ya subjek, seorang guru itu adalah kata benda juga, seorang guru. Laut Banda ini adalah subjek, sangat dalam ini kata sifat atau adjektiva. Ini gampang ya. Ini subjek, mandanya, belajarnya adalah kata kerja. Gitu. Oke, jadi itu adalah contoh soal terakhir yang menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu aku juga mau tanya lagi sih, mungkin teman-teman ada yang masih bingung nggak, mau ditanyain? Silahkan ya kalau mau bertanya. Ini jadi materi yang kita pelajari tentang imbuhan ya, Kak? Iya, dan pola kalimat. Oke, Kak. Thank you. Oke. Mantap, mantap. Oke. Oh, aku baru baca ini dari Nurul. Aku baru tahu kalau kebersihan itu termasuk kata benda. Iya, kebersihan itu termasuk kata benda. Jadi ya mungkin ya sih, aku juga dulu mikirnya kata benda itu ya kayak meja, kursi kayak gitu. Nah, tapi nggak sebatas itu ya teman-teman. Jadi kata benda itu bisa, contohnya kayak kebersihan itu juga sebuah kata benda. Guru itu juga kata benda. Karena kan guru benda emang enggak juga, cuman dia termasuk kata benda. Oh, untuk nentuin inti kalimat. Oke, kita mulai dulu kali ya dari bingungnya ada nggak? Bingung di nomor berapa gitu ada nggak? Atau bingung secara keseluruhan aja untuk nentuin kata-kataan? Bentar ya, kita bahas lagi. Hmm. Ini, iya. Jadi ciri-ciri dari nomina tadi kan ini ya imbuhannya. Nah, jadi semua yang berimbuhan ini itu kata benda, teman-teman. Gitu. Oke, nomor 9. Yang ini kan ya. Jadi tadi untuk menentukan inti kalimat itu kita tuh cuman perlu subjek dan predikat aja minimal. Berarti boleh lebih dari itu, boleh. Jadi subjek, predikat dan objek untuk menentukan sebuah inti kalimat. Modal kita dalam menjawab soal ini itu adalah kita harus paham mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, mana yang keterangan dan juga pelengkap. Jadi kita bisa mulai membedah kalimat ini. Untuk mendongkrak jumlah penonton, nah ini karena ada sebuah preposisi atau konjungsi di sini, maka dia termasuk keterangan. Keterangan tuh nggak selalu di belakang sih, di depan kayak gini juga bisa. Dia adalah sebuah keterangan. Oh iya, goals kita dalam menentukan inti kalimat tadi apa? Subjek dan predikat ya. Kita harus cari subjek, predikat, dan kalau ada objeknya kita cari juga. Nah, ini keterangan.
Terus kita lanjut ke kalimat berikutnya, ke kata berikutnya, Barcelona. Nah, Barcelona ini merupakan sebuah subjek. Kita udah dapat subjeknya, oke, berarti Barcelona nih. Ini kita bisa eliminasi, cara Barcelona udah pasti salah. Nggak mungkin yang A. Yang B mungkin, yang C juga mungkin, yang D juga mungkin. Yang E nggak mungkin. Tujuan Barcelona ini nggak mungkin. Karena kita butuhnya ini nih, subjek nih, Barcelona. Nah, yang mungkin kan itu B, C, dan D. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh predikat. Nah, kita nemu nih, menurunkan. Ini adalah predikat. Gitu. Ini adalah predikat. Kita bisa eliminasi lagi. Barcelona menurunkan, benar. Barcelona menurunkan, benar. Barcelona mendongkrak. Ini salah. Ini bukan. Karena kita butuhnya apa? Menurunkan. Gitu. Terus kemudian kita butuh apa lagi? Objek. Nah, objeknya adalah harga tiket beberapa laga. Ini merupakan objeknya. Jadi, kita udah dapat nih subjek, predikat, dan objeknya. Jawabannya adalah yang B. Barcelona menurunkan harga tiket beberapa laga. Tuh, jawabannya yang B. Itu. Jadi intinya untuk menjawab inti kalimat adalah subjek, predikat, dan objeknya itu apa sih sebenarnya dalam sebuah kalimat. Misalnya, aku ulangi lagi coba ya. Misalnya si objek ini nggak ada, ya udah agak nggak nyambung sih, tapi kayak anggap aja nggak ada. Barcelona menurunkan gitu. Ini nggak ada nih, anggap aja di kalimat ini nggak ada. Ya udah, berarti inti kalimatnya adalah Barcelona menurunkan. Tapi karena ada objeknya, maka ya udah jawabannya SPO. Jadi memuat subjek, predikat, dan juga objek. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Kak. Udah mantap, udah enak, selesai semua. Paham. Oke, alhamdulillah. Baik. Kalau gitu, aku juga izin untuk nutup pertemuan kita pada malam hari ini. Cuman sepertinya kita harus foto terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalian available nggak untuk on cam? Available. Yeay, ayo yang bisa on cam boleh on cam sebentar nggak? Untuk foto sebentar aja. Baik. Bentar, Kak. Oke, aman. Ya. Aku tunggu. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah nunjukin muka juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik nunjukin mukanya. Oke. Oke. Adakah yang mau on cam lagi? Kita tunggu. Oke. Oh my God. Mungkin yang nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, Dinda. Mungkin yang nggak bisa on cam bisa ini reaction aja. Oke. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Senang sekali bisa bertemu teman-teman. Semoga tetap semangat ya dalam mengerjakan, latih skill teman-teman untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Semoga sukses selalu. Aku terima kasih banget karena udah datang, udah ikut kelas aku. Sampai jumpa di lain hari. Dadah, semangat ya teman-teman. Bagus, harus suka LBI. Makasih banyak juga ya, Kak. Kak Hadan juga. Oh my God. Ngebantu banget, sumpah. Semoga masuk surga. Amin. Amin. Terima kasih banyak Regina. Selamat istirahat ya teman-teman. Jangan lupa self reward.
Amin. Terima kasih banyak Anggun.